Hello fellas, look who's back, yup, it's me, Auta. Selamat datang kembali di video gue kali ini. Dan kali ini gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya betul, ini Q&A. Beberapa saat yang lalu, sekitar 2 jam atau 3 jam yang lalu, gue udah ngepost di Instagram gue bahwa gue akan mengadakan video tanya jawab di Instagram gue. Itu udah ada beberapa pertanyaan. Gak beberapa sih, ini banyak banget. Ada 1252 pertanyaan. Wow. Wow. Oke, langsung aja kita jawabin satu-satu ya. Pertanyaan pertama dari Gustia Wulia 17. Bang, kalau lo punya jin, lo ingin minta apa bang? @gustavode #tanya-utap. Gue mau minta supaya semua keluarga gue dan teman-teman dekat gue yang baik sama gue, termasuk gue, itu panjang umur. Pertanyaan kedua dari Bungsal _ tanggal jadian kapan? #tanya-utap. Kita tanggal jadiannya itu 16 Juli 2012, ya benar. Dan besok kita itu enif ke 4 tahun. Yeay! Ya kan 12 tambah 4 kan 16 sekarang. Oh iya benar, betul. Ya, jadi 16 Juli 2012. Tuh, di saat kita syuting ini tanggal 15. Besok tanggal 16 kita enif 4 tahun. Pertanyaan ketiga dari Reva MHRN. Momen yang gak bisa dilupain sama Kak Indira apa bang? #tanya-utap. Oh banyak banget sih. Hari-hari gue sama dia tuh selalu seru. Kita berdua tuh konyolnya sama. Jadi kayak banyak kejadian-kejadian lucu yang entah gue lakuin atau kayak dia lakuin. Entah dia salah ngomong, gue salah ngomong. Terus kayak dia kesandung. Atau gue dikagetin sama dia dikagetin sama gue gitu. Pokoknya kita berdua tuh jahil. Kita berdua tuh sama-sama konyol. Padahal dulunya Indira itu orangnya agak pendiam, agak kalem gitu, cewek-cewek ayu gitu, ya kan? Iya. Tapi karena ya 4 tahun lah, maksudnya sama-sama gua terus, jadi kayak ketularan jahil gitu. Kadang gue suka dikagetin, kadang dia, tapi lebih sering dia yang gua kagetin. Dan itu seru aja, gue ngeliat ekspresinya tuh seru banget. Ajar. Gitu. Jadi banyak banget kalau momen yang paling nggak bisa dilupain tuh banyak banget. Hampir semuanya sih. Kalau gua hampir semuanya nggak bisa dilupain. Tapi kalau yang paling nggak bisa dilupain ya pertama kali gue ngeliat dia di 7-Eleven itu, yang gue jawab di pertanyaan Q&A yang lalu, yang pas kapan gue pertama kali ketemu dia dan pertama kali jatuh cinta sama dia, yaitu di 7-Eleven itu yang nggak bisa gue lupain. Makanya gue masih bisa jawab kapan pertama kali ketemu sama Indira ya, karena itu gue nggak bisa lupa. Ya betul. Itu di 7-Eleven itu, dan mantannya yang mobilnya nyusruk ke ya udah stop. Itu gue masih ingat jelas banget. Gitu ya, semoga menjawab ya. Terus pertanyaan keempat dari Nabil _Dava_STR. Pertama kali memulai beatbox kapan? #tanya-utap. Pertama kali memulai beatbox itu kalau nggak salah gue 2009. Pertama kali belajarnya ya. Tapi tahunnya itu 2 SMP tuh, which is sekitar 2007 ya. Kalau nggak salah 2007 gue udah tahu beatbox itu apa. Waktu itu gue nonton MTV Barrio, itu ada beatboxer dari mana gue lupa. Pokoknya namanya itu Fat SFX. Fat SFX itu ada di MTV Barrio, gue tonton dan wah ini apa nih? Oh beatbox gitu. Terus ya udah sekedar tahu aja. Nah sampai pada saat itu gue ke warnet, ya buka YouTube aja, gue udah tahu YouTube gitu kan, buka-buka YouTube, buka-buka Facebook, buka-buka yang lain ya. Nah di YouTube itu gue mau nge-search video orang main skateboard. Terus tiba-tiba di recommendation-nya paling kanan kan dia kayak sama-sama hobi hobi street ya, skateboard. Dan di YouTube tuh ada recommendation-nya di sebelah kanan, suggestion. Itu kekliknya malah, jadi pas gue mau klik yang skateboard ternyata malah keklik yang beatbox, dan ternyata ada tutorialnya. Jadi gue dari situ, oh ini yang pas kelas 2 SMP itu gue nonton nih, gue beatbox, oh ada tutorialnya, wah keren. Oh udah semenjak itu downloadin video tutorialnya, terus gue pelajarin di rumah. Pertanyaan kelima dari Ahmad Gifari _TS. Berat badannya berapa bang? #tanya-utap. Berat badan gue itu naik turun ya, tapi kemarin sempat 70, sekarang gue lagi agak-agak cutting, lagi agak nurunin juga biar agak kering. Itu terakhir nimbang sih 6667. 6667 gitu, di stabil di situ 6667 gitu. Kemarin sempat 70 tuh pas yang emang lagi buluk banget, yang lagi kayak gede, yang pipinya gede. Sekarang pipinya masih gede tapi berat badannya udah turun. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Azril Nizam _ Bang, lo pernah sentuh anjingnya Gazel? #tanya-utap. Ya sering lah dulu pas zaman-zamannya
Gazelle itu masih ngekos, gue kan sering latihan beatbox di kosannya tuh. Misalkan kita mau perform, ngumpul dah tuh di kosannya Gazelle. Itu di daerah Binus. Argo tuh masih kecil banget. Mas kayak dia saking kecilnya tuh ditaruhnya di kolong komputer gitu, kayak kalau tidurannya di kolong komputer gitu, dan emang kosannya kecil. Gue datang, dia gonggong-gonggong terus ya oke, udah sih akur-akur aja sih, fine-fine aja. Dan gue kangen sama Argo. Nextnya, kamu pilihin dong pertanyaan buat aku dong. Ini kan tadi aku semua yang milih, kamu sekarang. Ada nih dari KRSMD_. Oke. Katanya, Bang Gustaf pengen punya istri berapa, anak berapa, cucu berapa, cicit berapa? Yang pertama apa dulu? Istri berapa? Istri. Istri. Ya, istri cukup satu aja ya. Ya, bagus. Selingkuhan yang banyak. Enggak. Oh, ibu Enggak. nonton. Istri satu aja cukup. Terus selanjutnya? Terus anak berapa? Anak 2 kali cukup ya. Kian. Ya, cewek cowok. Selanjutnya kamu lagi yang milihin. Tadi kan aku udah Lagi. 5 aku, terus 5 kamu. Dari Alfi no gitu. Banyak pokoknya banyak ya. Panjang Katanya, Bang jujur aja ya, sebenarnya lu tuh homo gak sih sama Melvin? Ini pertanyaannya agak susah sih. Kok susah? Sebenarnya gue sama Melvin itu homo. Enggak, ini gue jujur serius. Aku juga mau jujur sama kamu. Enggak, swear aku sebenarnya udah pengen bilang lama sih, maksudnya biar kayak teman-teman tahu juga bahwa sebenarnya gue sama Melvin itu homo. Indira juga homo, kalian juga homo, karena kita semua itu adalah homo sapien. Got you, hey. Gue enggak, gue normal, alhamdulillah gue normal. Ya ini 4 tahun, Shock gitu aku. 4 tahun masa nggak normal, gila kali. Bang Ipul? Baik. Awas yang amit gak boleh gitu kan. Enggak, kita semua homo sapien alias manusia. Next. Pertanyaan ke berapa? 8. Pertanyaan selanjutnya dari Prita_Alia. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Utap, makanan kesukaan kakak Indira apa? Tahu nggak? Makanan kesukaannya Indira itu sebenarnya banyak, tapi yang paling sering dia pesan itu biasanya terong. Ayam, dia suka ayam. Boleh lah. Ya kan? Ya, ada lagi? Tom yum. Sushi. Ah, Udah. 1000. Makanan Jepang dia suka banget. Sama sih, gue juga suka banget. Next, pertanyaan ke-9. Next dari Fun Birds. Pakai Z, Fun Birds. Fun Birds. Ini dia tawon nih berarti. Buzzing gitu. Katanya, Bang Utap punya motivator. Motivator untuk hidup ya. Kalau motivator untuk hidup banyak sebenarnya. Gue itu termasuk orang yang selalu termotivasi sama quotes. Tapi sebenarnya motivator pertama gue itu bokap gue sendiri gitu. Kenapa? Karena gue ngeliat perjuangan bokap untuk bisa ke taraf hidup yang sekarang itu lumayan panjang. Dan bokap gue dulu sempat cerita bahwa dia itu pas masih kecil itu sebenarnya anak tukang sayur, which is eyang gue, yang maksudnya setelah besar dia bisa dapat pekerjaan yang baik dan seterusnya. Kita sekeluarga juga sempat down, tapi dia bisa bangkit dan alhamdulillah sekarang taraf hidupnya semakin lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Karena dari dulunya tuh udah berjuang gitu ya. Bener. Gak pernah males-malesan. Nah, gue akhirnya karena masih kecil ngerasain yang kayak gitu, ngerasain pada saat lagi down, ekonomi sulit dan segala macam, akhirnya gue kepacu gitu kan, dan ngeliat bokap gue juga struggle kayak gitu, akhirnya gue kayak semacam punya genetiknya dia gitu untuk work hard tuh. Jadi even setelah taraf hidupnya membaik, gue nggak mau berpangku tangan, gue mau coba ngerasain kayak bokap gue dulu gitu. Kalau misalkan kalian kan banyak tuh yang komen Utap sederhana, sebenarnya nggak sederhana amat, biasa aja sebenarnya, cuma gue emang pengen ngerasain. Jadi gue nggak mau berpangku tangan sama kedua orang tua. Walaupun kalau gue minta uang mungkin boleh-boleh aja, fine-fine aja. Tapi gue mau coba ngerasain hidup kayak bokap gue dulu kayak gitu lah. Ngerangkak lah, kan biasanya kalau hidup ngerangkak tuh biasanya lebih asik gitu. Dan hidupnya jadi banyak pengalaman, jadi belajar gitu loh. Even gue udah sempat ngerasain yang ekonominya udah bagus gitu loh, maksudnya kehidupannya udah bagus. Tapi gue pengen coba kayaknya seru sih kayak dari bokap gitu, kerjanya ngerangkak gitu, struggle dan segala macem. Jadi dia motivator pertama gue. Nomor 1 bokap, Papa Agus Tremarawulan, I love you.
bokap gue suka nontonin YouTube men. Iya udah. Ya serius, bokap aku suka nontonin YouTube kan. Jadi kadang dia tuh kalau misalkan gue ada syuting gitu, mana udah masukin YouTube belum do, gitu. Dan dia suka ceritain ke teman-temannya gitu, ke teman-teman di kantornya gitu. Ini anak saya, ini anak saya yang paling kecil gitu. Bangga banget dia. Makanya sama, gue bangga sama dia dan insya Allah dia bangga sama gue juga gitu. Jadi motivator pertama bokap, kedua ya bodybuilder lah, Arnold Schwarzenegger gitu. Ya intinya yang emang rata-rata yang gue tiru adalah yang hidupnya dulu susah atau kayak dia nggak punya apa-apa sampai dia jadi besar kayak sekarang, itu gue jadiin motivator. Dan rata-rata emang bodybuilder sih, kayak Arnold Schwarzenegger gitu. Pokoknya intinya yang kerja keras deh. Dwayne Johnson atau The Rock, kalian tahu kan gue ngefans banget sama The Rock karena gue tahu dia hidupnya dulu susah banget. Dan ada beberapa quotes dia yang maksudnya kayak ada gambar dia terus ada quotesnya gitu. Pokoknya dia dulu cuma punya uang $5 di kantongnya, dan dia bilang kayak gini, gue dulu pernah punya uang cuma $5 di kantong gue, dan satu hal yang gue pelajari bahwa gue nggak akan pernah balik lagi ke masa itu. Jadi maksudnya jangan sampai gue pernah kayak gitu lagi gitu. Dan dia, Dwayne Johnson juga sayang banget sama nyokapnya. Pertanyaan nomor 10 dari Yohanes BG Gustavo D. Oke. Maksudnya Bang ya? Bang ya, BG. Bang Gustav, lu takut sama apa Bang? Tanya utap. Takut. Gue hampir nggak takut apa-apa, asik. Iya sih bener juga. Iya kan? Apa-apa? Berat. Sayang ada kecoa. Oh iya sini. Geli sih, gue lebih ke geli. Kalau misalkan takut, ditanya takut pasti jawabannya klise. Gue takut sama yang pencipta gue, maha pencipta, sama orang tua. Orang tua lebih ke respect sih, bukan takut. Pokoknya gue nurut lah kalau sama orang tua. Sisanya nggak takut apa-apa. Gue agak-agak fearless, lebih ke geli. Terus kalau kayak setan nggak takut. Sama kecoa geli, nggak takut. Geli kalau misalkan kayak kecoa terbang ya gue gitu-gitu. Tapi karena geli, karena terus juga jorok kan kalau kecoa kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada kecoa lewat gitu, aku biasanya cuma kayak ambil baygon atau apa gitu kan. Atau kayak ambil tempat tisu gitu, kayak ditutup gitu ya. Set, udah seperti baygon, set, mati, udah. Nggak takut, geli. Ya pokoknya hewan-hewan berkaki banyak tuh biasanya gue geli doang sih, nggak takut. Jadi kalau ditanya takut apa, nggak tahu gue, karena kayaknya nggak ada yang gue takutin. Gitu. Next dari Marcelino_M Prabowo. Coba bang peragain kalau lo lagi berantem sama Indira, #tanya utap nih. Siapa yang ngambek? Misalkan aku berantem ya, berantem sama kamu. Gue sama Indira jarang berantem. Jadi kalau berantem kira-kira kayak gini. Itu kamu pakai celananya segitu. Iya, emang kenapa? Udah. Iya, aku ganti. Ya, biasanya kayak gitu dah. Biasanya cuma gue liatin gitu. Kayak gue tanya gitu. Itu bajunya kayak gitu, ngetat gitu. Iya aku ganti, dia langsung kayak gitu. Udah, sisanya jarang berantem. Kalaupun berantem kayak bete gitu, diem-dieman aja udah. Iya. Udah tinggal tunggu dah. Siapa yang minta maaf duluan ya kan? Siapa yang ngalah? Siapa yang ngalah duluan? Apa gue yang minta maaf duluan? Apa dia yang minta maaf duluan? Udah gitu aja berantem. Untungnya kita selalu sama-sama tahu gitu ya, kayak ya udahlah waktunya gue yang ngalah. Kira-kira Yaudahlah, siapa yang waktu salah gue banget ngalah, gitu ya. Cukup bijak lah masing-masing untuk kira-kira tahu siapa yang ngeselin hari itu. Gitu loh. Udah sisanya udah gitu aja. Gue plototin dia pakai celananya terlalu pendek, bajunya terlalu ngetat. Udah kayak gitu-gitu aja. Jadi asik. Gue nggak pernah main tangan men. Gila, kalau lo cowok terus lo pacaran sama cewek lo dan lo main tangan, lo banci men, serius. Banci parah. Banci parah. Bahkan gue ngebentak aja belum pernah. Tuh. Ya. Sebenarnya tuh cewek tuh gampang. Ya Gampang. dia dibilangin kayak kamu aja, diliatin. Terus dikasih tahu salahnya apa. Udah, Iya, ngerti. Nggak usah pakai yang kayak marah-marah tuh sampai digampar gitu-gitu. Nggak perlu lah. Maksudnya kan kayak cewek, cowok sama aja kan manusia. Manusia kan tinggal dikasih tahu aja kan. Oke, segitu dulu sesi jawab-jawabin pertanyaan dari kalian kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi jawab-jawabin pertanyaan yang berikutnya. Jadi make sure kalian follow gue di Instagram, AXFM, YouTube, dan semua sosial media gue lainnya. Itu tinggal search aja Gustav Selendra atau AA Utap ya, atau Gustavo D. AXFM gue itu Gustavo D, Instagram gue itu Gustavo D, Facebook gue itu Gustav Selendra, YouTube gue itu Autap, YouTube channel gaming gue itu Autap Gaming. Dah silakan di follow supaya kalian tahu update terbaru dari gue, dan juga nggak bakalan ketinggalan update terbaru dari gue. So that's it for today. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video kayak gini, klik like. Kalau nggak suka boleh dislike. Terus tulis di comment box di bawah apa yang kalian mau
minta bikinin dari gue dan juga Indira. Jangan lupa juga untuk klik subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to Stay awesome. Peace, bye. Bang, sebenarnya boleh nggak sih masuk ke kantor Google?